Air elektrolisis energi hidrogen. Menarik. Itu adalah air keran yang biasa kita gunakan. Tuangkan ke dalam gelas. Karena air terdiri dari hidrogen dan oksigen. Tutup dengan penutup. Hubungkan baterai. Gas hidrogen pun muncul. Arus listrik memecah molekul air. Dan menghasilkan oksigen di anoda. Menghasilkan gas hidrogen di katoda. Mereka mengalir melalui selang ke dalam air. Untuk mencegah aliran balik. Dan gas hidrogen adalah bahan bakar yang efisien. Jangan coba-coba. Namun efisiensi elektrolisis relatif rendah. Optimalkan bahan elektrolisis. Inilah barangnya. Semakin banyak baterai karbon zinc bekas yang terkumpul, semakin baik. Ia berbeda dengan baterai alkalin yang umum. Di tengah baterai terdapat batang grafit yang dapat dengan mudah dilepas. Ia berfungsi sebagai bahan elektrokimia. Tidak akan terkorosi atau habis oleh elektrolit. Sementara itu memiliki konduktivitas listrik dan stabilitas arus yang tinggi. Dan grafit dapat meningkatkan luas permukaan kontak dengan air. Meningkatkan laju reaksi. Sangat cocok untuk elektrolisis. Kemudian pisahkan batang grafit ini. Pasang pada cincin isolasi. Ia dibuat dengan cetak 3D. Dan menyediakan jarak yang sesuai. Memastikan setiap batang grafit katoda memiliki jarak yang cukup. Dan sisi lain dari batang grafit semuanya merupakan anoda. Susunan silang ini membantu meningkatkan keseragaman bentuk gelombang arus. Mengurangi gangguan gelembung terhadap reaksi. Sambil mengoptimalkan efisiensi pengumpulan dan aliran gas. Kemudian, batang grafit dilas menjadi satu dengan kawat tembaga. Satu sisi berfungsi sebagai anoda. Sisi lainnya berfungsi sebagai katoda. Cek apakah kutub positif dan negatif bersilangan. Oke, namun, untuk memungkinkan lebih banyak molekul air ikut serta dalam reaksi. Oleh karena itu, disiapkan reaktor yang sama secara paralel. Mempercepat pembentukan gas hidrogen. Kemudian pasang pipa akrilik. Ini memiliki ketahanan tertentu terhadap larutan asam dengan konsentrasi rendah. Setelah itu, lapisi sekitar tutup plastik dengan silikon. Setelah kering, ini setara dengan cincin penyegel. Dan dibungkus oleh sekrup. Tujuan melakukan ini adalah untuk memudahkan pemeliharaan di kemudian hari. Kemudian sambungkan kawat tembaga ke sudut penghubung. Setelah itu kencangkan dengan baut untuk mencegah kebocoran. Tambahkan satu lagi ruang kosong akrilik di atas sebagai ruang pembakaran. Kemudian masukkan pipa penyimpanan gula akrilik. Ruang reaksi terhubung dengan selang pengeluaran gas hidrogen. Pasang lensa monokuler. Ini bekerja dengan prinsip yang sama seperti mangkuk yang diisi air sebelumnya. Mengisi air dapat mencegah backfire dari ruang pembakaran masuk ke dalam reaktor. Dan menghentikan aliran gas kembali. Sekarang kita bisa mengisi reaktor dengan 8 bagian air. Untuk mencegah tekanan yang terlalu tinggi. Sambil memungkinkan gas hidrogen dan oksigen meluap bebas. Namun, konduktivitas listrik air cukup rendah. Diperlukan elektrolit untuk meningkatkan efisiensi reaksi. Ini adalah garam. Ini adalah basa kuat. Ini adalah asam sulfat. Masukkan masing-masing ke dalam air untuk menguji konduktivitasnya. Jelas bahwa konduktivitas asam sulfat lebih kuat, masukkan 0. Konsentrasi 0,3% ke dalam ruangan reaksi ini dapat meningkatkan konduktivitas. Tanpa menyebabkan masalah reaksi negatif. Masukkan listrik DC12V untuk mencoba. Kecepatan reaksi elektrolisis ini di luar imajinasi. Sebenarnya, hidrogen pada suhu dan tekanan normal. Tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mencemari. Sangat ramah lingkungan. Namun, panas yang dilepaskan saat pembakaran jauh lebih tinggi dibandingkan gas alam dan bensin. Modul tekanan tinggi ini setara dengan pemantik elektronik. Pemantik ion adalah benda ini. Memasukkan ke ruang pembakaran akan mengakibatkan konsekuensi yang tidak terduga. Harap tidak meniru.